Baik, salam jumpa semuanya untuk sobat ngopi di program yang akan kita pandu di malam hari ini, podcast bersama salah satu tokoh legislatif di Kabupaten Raja Lebong yang pada saat ini uh, dapat meluangkan waktunya untuk dapat kita menggali potensi seputar uh, inklusi di Kabupaten Raja Lebong dan berbicara tentang program Ngopi Deh di malam hari ini. Kita tentunya berbicara diskusi seputar mengobrol perkara inklusi di disabilitas. Dan di malam hari ini saya sudah ditemani oleh Bapak Juliansyah Yayan, Pak. Ya. Terima kasih untuk waktunya udah menyempatkan waktunya di malam hari ini dengan di sela-sela kesibukannya. Mungkin kami izin untuk mencoba mencari wawasan seputar inklusi yang berada di Kabupaten Raja Lebong ini, sejauh mana sudah berjalannya inklusi yang sudah diterapkan di Kabupaten Raja Lebong, dan tentunya sebagai Ketua DPRD pada saat ini kami ingin menggali bagaimana visi dan komitmen Bapak dalam membangun kabupaten yang inklusif bagi penyandang disabilitas di Raja Lebong. Baik, terima kasih. Ini adalah hal baru bagi saya sebetulnya, karena baru mencalonkan anggota dewan dan dikasih amanah langsung menjadi ketua. Jadi banyak hal-hal memang yang perlu dipahami awal ini. Salah satu tentang disabilitas anak-anak yang ada di Kabupaten Raja Lebong, yang selama ini saya pikir memang harus menjadi perhatian dari pemerintahan yang baru, khususnya Bupati baru. Saya yakin dan percaya karena misi dan visi beliau adalah bantu rakyat. Hal yang disabilitas ini menarik untuk jadi perhatian untuk Bupati yang baru. Itu Pak mungkin. Dan tentunya kita berharap dapat terrealisasi Pak ya. Betul, ke depannya. Dan juga mungkin ada apa langkah-langkah prioritas yang mungkin akan DPRD lakukan dalam mendukung aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Tentunya sekarang kita lihat termasuk belum cukup akses yang disediakan bagi kawan-kawan penyandang disabilitas itu. Ya, salah satunya dengan adanya forum yang dibentuk kawan-kawan ini adalah membantu kawan-kawan kita yang disabilitas ini. Memang harus kita jadikan perhatian hak-hak mereka, soal-soal fasilitas. Minimal mereka mempunyai kehidupan yang sama lah dengan manusia-manusia yang normal, orang-orang yang normal. Mereka juga perlu menjadi perhatian, khususnya di era sekarang ini, sesuai dengan visi pemerintahan yang baru ini adalah untuk bantu rakyat. Nah ini mestinya rakyat ini yang perlu kita bantu. Itu Pak. Terutama untuk masyarakat marginalnya itu Pak ya, yang menjadi prioritas utama ya. Dan juga mungkin ada kebijakan dalam jangka panjang yang direncanakan untuk memastikan keberlanjutan program inklusi di Kabupaten Raja Lebong ini Pak. Iya, nanti kita akan komunikasi ke pihak pemerintah daerah. Mestinya kalau perlu memang harus kita bikin perdah kawan-kawan atau masyarakat yang disabilitas ini, supaya juga mereka merasa diperhatikan. Jadi kawan-kawan yang tergabung dalam wadah ini untuk bergerak ke akar rumput pun mereka merasa dari bawah juga ditanggapi Pak, bahwa forum ini dikhususkan untuk membantu masyarakat kita yang kekurangan ini. Yang kedua mungkin kita coba sedikit merubah pandangan mindset kawan-kawan yang selama ini di disabilitas kan yang kepikir oleh kita cacat ya, cacat kasihan. Nah itu tidak lagi bisa kita dalam pikiran pertama, jangan itu dulu yang muncul lah, bahwa kawan-kawan yang disabilitas ini juga mempunyai kelebihan-kelebihan yang kadang-kadang orang normal pun nggak mempunyai kelebihan itu. Di mereka ada. Itu yang perlu kita gali Pak ke depannya. Dan mungkin menurut pandangan Bapak di Kabupaten Raja Lebong ini, untuk
komunitas disabilitas, apakah dalam penyandang disabilitas dalam proses perumusan kebijakan di kabupaten ini keterlibatannya Pak, maksudnya keterlibatan komunitas disabilitas yang berada. Disabilitas ini kan selama ini yang kita tahu hanya di dinas sosial, ya. Padahal bukan di dinas sosial saja Pak, bisa kita libatkan. Dinas-dinas yang lain seperti dinas PUPR, infrastruktur bisa sebenarnya kita libatkan. Dari dinas UMKM pun yang seperti yang kawan-kawan sampaikan tadi bisa. Ke depan memang kita harus pelajari lagi. Nanti kan pernah tadi kita dengar bahwa ada daerah contoh yang daerah yang sudah berjalan di Sumatera Utara. Nanti ke depan mungkin kawan-kawan yang terlibat langsung bisa kita kirim ke sana untuk studi banding atau belajar bagaimana daerah-daerah mereka sudah bisa berjalan Pak, ke depannya. Nah, agar supaya kita bisa terapkan di daerah kita juga. Karena saya melihat dari data kawan-kawan tadi, di salah satu desa itu bisa mencapai 30 sampai 40 orang disabilitas. Di tiga desa tadi hampir sama, Pak. Nah, saya berkesimpulan lebih kurang di setiap desa hampir sama lah, antara 20 ke 30. Dikalikan jumlah desa dan kelurahan, kita bisa bayangkan berapa jumlah disabilitas di rata-rata di Kabupaten Rejang Lebong. Nah, inilah yang harus menjadi perhatian kita, terutama di pemerintahan yang baru ini, Pak. Mungkin ada program khusus dari DPRD untuk penyandang disabilitas, Pak, yang berada di Rejang Lebong mungkin. Ya, nanti dari pihak itu. DPRD saya akan perintahkan kepada komisi yang terkait untuk mempelajari ini mungkin lebih detail lagi, biar sampai ke level teknisnya. Pada malam hari ini mungkin baru disampaikan kawan-kawan di level awal kan. Nah, ke depan kita minta perdalamkan lagi, minimal di komisi yang terkait bisa komunikasi langsung dengan kawan-kawan yang bergerak di forum ini. Nanti kan kita bantu support kan. Yang jelas kita terima dulu keluhan dari masyarakat, keinginan dari kawan-kawan yang apa tadi, LSM ya. LSM ini dalam tanda kutip apa tadi? LSM itu. Perkumpulan ini ya. Apa itu tadi kan? Bukan artinya kan forum untuk membantu masyarakat yang disabilitas, mendorong pemberdayaan itu. Iya, mendorong pemberdayaan. Nah, di DPR nanti saya akan coba upayakan dan bicarakan dengan kawan-kawan yang terkait dengan komisi ini. Komisi yang terkait dengan kegiatan ini, Pak. Ke depannya itu, Pak. Dan juga tidak menutup kemungkinan dari sektor-sektor swasta itu, Pak ya. Iya, nanti kita libatkan dari sektor-sektor swasta. Nah, tadi juga kita dengar dari desa kan sebetulnya sudah ada anggaran yang bisa kita geserkan untuk disabilitas ini, Pak. Apa itu pemberdayaan manusia ya. Nah, di situ mungkin dikuatkan dengan Perbub nanti kawan-kawan lebih leluasa bergerak untuk membantu masyarakat yang penyandang disabilitas ini. Mungkin itu, Pak. Dan mungkin kira-kira apa tantangan terbesar yang dihadapi, Pak, dalam membangun kabupaten yang inklusif dan bagaimana strategi mengatasinya? Iya, ke depan memang di situasi yang semacam ini sama-sama kita tahu situasi dan kondisi di tengah-tengah anggaran direfocusing semua, dipotong dari pemerintah pusat. Artinya kita harus siap mental menerima situasi dan kondisi, tapi tetap optimis. Kita yakin juga Rejang Lebong masih bisa kita upayakan tetap bergerak. Tidak menutup kemungkinan daerah-daerah lain juga mempunyai pemikiran yang sama kan, karena ini himbauan dari pusat. Kita dituntut untuk bisa mengatasi situasi dan kondisi yang seperti sekarang kita rasakan gitu. Di tengah pemotongan seluruh anggaran, kita diwajibkan juga membangun. Nah, ini memang merupakan tantangan yang sangat berat, tapi mudah-mudahan yakinlah pasti ada jalan yang diberi Tuhan. Mungkin masyarakat dan daerah kita ini bisa berjalan juga nantinya. Mungkin itu, Pak.
salah satu poin menarik ini mungkin Pak ya, yang tentunya terkait kebijakan untuk pendidikan yang inklusif Pak bagi anak-anak penyandang disabilitas yang di Kabupaten Raja Lebong. Kalau untuk contoh sedikitnya ada beberapa sekolah swasta yang menjalankan kelas inklusif tapi terkendala dengan berbagai SDM, fasilitas dan tenaga pendidiknya Ya, pengajar tidak mungkin ya. Coba ke depan nanti coba sama kita lihat, bila perlu langsung terjun ke semacam seperti sekolah tadi kan. Kita lihat langsung apa sih yang dibutuhkan anak-anak kita yang penyandang disabilitas ini terkait fasilitas yang mereka butuhkan. Baik itu dari fasilitas di ruangan tempat mereka belajar atau dari pihak pengajar dan sebagainya. Mudah-mudahan ini nanti kita bisa tindak lanjuti dan kita cek dulu ke lapangannya sesuai tidak dengan apa yang menjadi informasi-informasi yang kawan-kawan sampaikan. Kalau memang di lapangannya tidak sesuai dengan memang masih banyak kurang istilahnya, mudah-mudahan ini akan menjadi perhatian kita ke depan, Pak. Itu mungkin. Tentunya pemerintah akan sangat mendukung. Iya, ya. Kita support dengan memang warga yang seperti ini yang mestinya kita support. Mungkin beberapa poin lagi yang bisa diterapkan bagi anak-anak penyandang difabel itu yang terkadang mereka diarahkan untuk anak-anak difabel cenderung ke sekolah SLB, Pak. Iya. Yang padahal secara ini mereka mampu di sekolah umum gitu kan. Iya. Untuk disekolahkan di sekolah umum. Lebih dominannya mereka itu diarahkan ke sekolah. Oh, Anda difabel, Anda difabel ya sekolahnya itu. Sudah ditentukan ya. Diharapkan ya setiap sekolah sekarang ini memiliki kelas-kelas inklusi itu diharapkan tentunya ke depan itu. Baik, dan tentunya apa kebijakan kabupaten Pak terkait dari pihak DPRD memastikan aksesibilitas transportasi ini Pak. Untuk fasilitas ya. Untuk umum, transportasi umum bagi penyandang disabilitas yang berada di Raja Lebong. Tentunya mereka kan ada yang mungkin pengen keluar seperti yang diceritakan tadi kan, mungkin aksesnya bisa tersedia untuk itu. Ke depan memang harus dalam situasi semacam ini yang kita rasakan memang pelan-pelan ini juga menjadi perhatian fasilitas kawan-kawan yang disabilitas ini memang perlu juga kita perhatikan, seperti kalau dia sudah memakai kursi roda, tentunya bukan sebatas kursi roda saja Mas ya. Betul. Jalannya mungkin harus kita perhatikan juga, fasilitas yang lain mungkin. Biar mereka juga dapat berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Itu juga menjadi perhatian nanti ke depan Mas. Ke depannya Pak. Iya. Yang jelas karena ini situasi seperti ini yang kita rasakan memang pelan-pelan harus kita pikirkan satu persatu Mas. Ya, tentu. Dan tentunya untuk pengawasan terhadap implementasi kebijakan inklusi agar berjalan efektif di semua sektor itu beberapa poin-poin itu yang akan tentunya itu juga menjadi yang mesti harus kita awasi sesuai dengan fungsi dan tugas DPRD ya, salah satunya itu untuk pengawasan. Nanti kita turunkan dari komisi terkait untuk melihat langsung apakah program-program ini berjalan, apakah sudah sesuai dengan mekanisme aturan. Mereka nanti kita turunkan sesuai dengan tugas mereka sebagai pengawasan. Ya, itu yang seperti yang apakah ada pelatihan atau peningkatan kapasitas bagi ASN dalam memahami dan melayani penyandang disabilitas itu sendiri, Pak. Ini mungkin juga ke depan perlu kita pikirkan. Soal salah satunya mungkin ASN-nya kita libatkan pihak-pihak yang memang mempunyai kemampuan untuk mengatasi dengan permasalahan-permasalahan disabilitas ini, Pak. Kita libatkan nanti ke depan, mudah-mudahan ya. Dan ada langkah-langkah konkret mungkin Pak yang dilakukan untuk memastikan lapangan bagi disabilitas ini memiliki lapangan kerja
yang berada di Kabupaten Raja Lembong? Pertama, yang jelas soal peraturan daerah tadi ya. Peraturan itu ya kembali. Yang kedua nanti kan kita berdasarkan data, Pak. Ya betul. Kita analisa kawan-kawan yang penyandang ini kan nanti bisa kita lihat kemampuan dan keterampilan mereka itu kan nanti bisa muncul, mulai nampak lah kalau memang program ini berjalan dan kita arahkan sesuai dengan kemampuan dan keterampilan mereka. Kita sesuaikan apa keahlian mereka nanti. Ya betul betul. Paling itu Mas. Dan juga berbicara tentang media sosial ini, tentunya peran teknologi dalam mendukung penyandang disabilitas di Kabupaten Raja Lembong ini, apa menurut Bapak bagaimana peran teknologi itu? Kan sudah banyak kita lihat contoh di YouTube, di TikTok, penyandang-penyandang yang disabilitas mempunyai kesempatan. Ya, malahan mereka lebih dari orang-orang yang normal malahan. Ya, betul. Di TikToknya, di Facebooknya muncul. Nah, itu kan salah satu peluang-peluang bagi mereka. Pertama mungkin menghilangkan rasa-rasa tadi minder ya. Ya betul. Tadi merasa kurang gitu loh. Ternyata muncul mereka malahan yang lebih bisa, dan kita melihatnya kan bangga itu. Artinya kan dengan kekurangan mereka itu mereka bisa menggali kemampuan mereka sehingga hal itu bisa berdampak nilai ekonomi sebetulnya. Apalagi kalau difasilitasi. Apalagi kita beri mereka ruang dan fasilitas. Mudah-mudahan itu ke depan Mas. Dan yang terakhir mungkin ini Pak, apakah ada rencana kolaborasi dengan organisasi masyarakat atau sektor swasta untuk mendukung inklusivitas di Raja Lembong? Iya, ke depan pasti ada Mas. Yang jelas kita bergerak dulu step by step, kita selangkah-selangkah, minimal kawan-kawan atau masyarakat yang disabilitas ini dahulu lah yang bisa kita arahkan, kita kasih mereka semacam penyemangat lah. Jangan dengan kekurangan ini mereka merasa minder, tidak percaya diri itu salah satunya kan. Dari segi itu dulu mungkin Mas. Ya. Nah yang lain nanti mengikuti aja lah. Baik, mungkin ada closing statement mungkin ini Pak. Harapan dan pesan dari Bapak sebagai Ketua DPRD kepada masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang inklusif. Iya, dari anggota Dewan atau DPR Kabupaten Lembong menghimbau kepada kawan-kawan semua atau masyarakat Kabupaten Lembong, mari kita perhatikan juga hak-hak disabilitas ini, jangan sampai mereka merasa terpinggirkan, dikucilkan atau tidak diperhatikan. Ke depan memang kita nih sama Pak. Kadang-kadang orang yang disabilitas ini mempunyai kemampuan yang luar biasa malahan. Yang kadang-kadang yang orang normal tidak memiliki itu. Nah ke depannya marilah kita sama-sama saling menghargai, saling membantu, saling support lah. Jangan sampai kawan-kawan ini malu untuk keluar, malu untuk bergaul, dan mungkin malu untuk berkreasi lah. Padahal mereka mempunyai kemampuan, potensi. Mungkin ke depan itu Pak, sama-sama kita berjuang lah. Mungkin itu Pak. Ya, baik, terima kasih banyak Pak untuk kesempatan dan waktu yang diberikan di sela kesibukan Bapak. Ya mungkin lebih kurang 30 menit datang teman-teman. Dan itulah teman-teman Sobat Ngopi deh, ngobrol perkara inklusi difabel yang sudah kita bahas, dan kita berharap tentunya saling bekerja sama, baik itu dari legislatif dan juga OPD, juga dari segi swasta. Tentunya kita saling bekerja sama, bahwa kita semua adalah sama sesuai dengan peraturan nomor 8 2016 tentang inklusif. Harapan kita bersama tentunya akan terus berjalan dan didukung sepenuhnya dari pemerintahan kabupaten, dan mudah-mudahan apa yang sudah kita diskusikan di malam hari ini dapat memberikan wawasan yang mungkin selama ini kita belum tahu, apakah itu inklusif atau apakah itu difabel, disabilitas, kita belum tahu. Dan alhamdulillah mungkin
dengan hadirnya forum ini, program Ngopi Deh di malam hari ini, kita dapat terbuka, lebih open minded lah terhadap hal-hal seperti itu. Baik, terima kasih sekali Siap, Bapak makasih. untuk kesempatannya. Baik Sobat Muda, demikian dan tetap semangat. Dadah.